Dari sekian banyak macam maksiat itu yang mana yang terlebih dahulu menjadi pokok perhatian kita untuk dijauhi? Ba'du salaf berkata aslul ma'siyah salasa. Pokok maksiat itu ada 3. Ini induknya dan tutuhaknya maksiat. Orang yang beriman penuh kepada nama Allah Al-Mani', dia mampu menegah dirinya daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, ba'du salaf berkata, aslul ma'siyah salah satu. Ini kalau kita hendak menegah diri kita daripada maksiat. Maksiat mana yang utama kita tegah? Karena kita kada sunyi daripada maksiat dan kada semacam maksiat yang kita lakukan. Dari sekian banyak macam maksiat itu yang mana yang terlebih dahulu menjadi pokok perhatian kita untuk dijauhi? Ba'du salaf berkata aslul ma'siyah salasa. Pokok maksiat itu ada 3. Ini induknya dan tutuhaknya maksiat. Yang pertama al-kibir, adalah sombong. Ini maksiat paling tua. Pertama-tama dilakukan oleh iblis. Di dalam Al-Quran Allah berulang-ulang, lebih daripada 40 kali Al-Quran itu berulang-ulang menyebutkan tentang bahayanya takabur. Takabur. Yang kedua, maksiat yang merupakan induknya adalah al-hirs, tamak. Inilah Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga karena sifat hirs ini, sifat tamak. Coba bayangkan, di surga itu ada mungkin jutaan buah macamnya, bisa lebih. Dan Adam dan Hawa ini dibolehkan oleh Allah memakan seluruh buah di surga kecuali sabuting buah yang kada boleh. Jutaan lainnya itu boleh, cuma semacam yang kada boleh. Tapi karena hiris, karena tamak ini, kapingin juga merasa yang sabuting ini kayak apa rasanya yang kada boleh ini. Ini maksiat tertua kedua sesudah sombong. Nah, maksiat yang ketiga adalah al-hasad, iri dengki. Ini maksiat bumi yang pertama. Kalau sombong, tamak itu maksiat langit tadi. Kalau maksiat di bumi ini yang paling tua adalah hasad, dengkinya Qabil kepada dangsanaknya Habil. Nah, jadi 3 macam dosa inilah yang lebih kita perhatikan, yang lebih kita dahulukan untuk diperbaiki, diobati daripada dosa-dosa yang lainnya. Para muhibbin rahimakumullah, pertama al-kibir, sombong. Maksud sombong di sini apa artinya? Ru'yatu nafsih fauqal ghair. Dia melihat dirinya itu lebih dari orang lain. Nah, ngapa kan lebihnya? Melihat diri sendiri lebih daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain, lebih mulia daripada orang, lebih alim daripada orang lain, lebih ahli ibadah daripada orang lain, lebih wara daripada orang lain, lebih zuhud daripada orang lain. Kalau sudah dalam hati kita ada sedemikian rupa terlintas bahwa kita lebih daripada orang lain, berarti kita ada penyakit sombong. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibir. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sesawi daripada kesombongan. Maksudnya tidak masuk surga kecuali sesudah dihisab dan disiksa.
Nah, kenapa sifat sombong ini begitu keras ancamannya? Kenapa sifat sombong ini dosa maksiat ngarannya sombong ini dianggap induk maksiat? Imam Ghazali menerangkan bahwa orang yang bersifat sombong itu pertama, la yaqdiru ala tarkil hikid. Orang yang punya sifat sombong, dia tidak mampu meninggalkan dendam. Orang yang sombong itu pendendam. Ini merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih hebat. Lalu kalau ada orang menggangguinya, ada orang menyakitinya, ada orang yang meremehkannya, dia dendam. Orang yang sombong itu la yaqdiru ala tarkil kidib. Orang yang sombong itu tidak mampu meninggalkan dusta untuk mempertahankan kesombongannya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki makan dengan tangan kiri. Ada tangan kanannya baik, tangan kanannya sehat, tapi makan dengan tangan kiri. Rasulullah melihat, ditegur oleh Rasulullah, "Hai fulan, engkau makan dengan tangan kanan." Karena dia sombong, dia mengatakan, "Hai Rasulullah, tangan kanan ulun sakit. Tangan kanan ulun sakit." Padahal ada, cuma karenanya sombong, malu ditegur, lalu beralasan, "Hai Rasulullah, tangan kanan ulun sakit." Akhirnya mulai saat itu sakit sampai ia mati, kada kaum menggerakkan lagi. Mendustai Rasulullah. Nah, orang yang sombong itu kada bisa meninggalkan dusta. La yaqdiru ala tarkil ghadab. Orang yang sifat sombong itu kada bisa meninggalkan marah. Kalau kada pemarah, kada sombong orangnya. Orang sombong itu mesti pemarah. Sedikit sarik, sedikit sarik. Padahal menahan marah itu merupakan satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong lagi la yaqdiru ala tarkil hasad. Orang yang sombong itu tidak bisa dia meninggalkan iri dengki. Kenapa? Karena dia merasa lebih daripada orang lain, ternyata ada orang lain yang lebih daripada inya. Otomatis dia iri dengki, hasad. Orang yang sombong la yaqdiru ala nushil latif. Orang yang sombong tidak bisa memberikan nasihat dengan lemah lembut, kasar memberikan nasihat. Itu orang yang sombong. Orang yang sombong la yaqdiru ala qabul nushil ghair. Orang yang sombong tidak bisa menerima nasihat orang lain. Itu akibat kesombongan. Orang yang sombong la yaslam minal izra bin nas. Orang yang sombong itu tidak selamat daripada meremehkan manusia, menghinakan manusia, mengejek manusia, karena dia merasa lebih daripada orang lain. Orang yang sombong la yaslamu ala tazkiyatin nafsi. Orang yang sombong itu tidak bisa selamat daripada merasa dirinya bersih, merasa dirinya paling ahli ibadah, merasa dirinya paling takwa kepada Allah, merasa dirinya paling takut kepada Allah. Orang lain semuaan rusak. Ini orang yang sombong. Dan lagi orang yang sombong itu yanza'u sifat Rabb jalla jalaluh. Dia merebut sifat Tuhan jalla jalaluh. Wa ghairi zalik. Dan banyak lagi akibat-akibat orang yang sombong itu. Dan sifat sombong ini bisa masuk kepada siapa aja. Iblis, orang yang ribuan tahun beribadah kepada Allah. Dan iblis, orang yang sangat alim, ilmu pengetahuan yang luas, dimasuki oleh sombong. Jadi sifat sombong bisa masuk kepada orang alim, bisa masuk kepada orang dagang, masuk kepada siapa aja. Sifat sombong ini bisa masuk.
Dan yang lebih rintan dimasuki sifat sombong ini adalah antara lain orang-orang yang talabatul ilm, orang-orang yang penuntut ilmu agama. Nah, merasa sudah diri mengaji seminggu 4-5 kali, kitab di tangan. Lalu merasa aku lebih baik pada orang lain sudah rusak semua anwah ini. Nah, itu. Rintan orang yang menuntut ilmu itu adalah dimasuki sifat sombong, merasa dirinya lah sudah yang paling takwa, paling ahli ibadah. Hanya 2-3 tahun mengaji kitab Melayu dan dikaji pulang. Ini orang yang sifat sombong, rintan masuk kepada muta'alim, orang-orang yang penuntut ilmu agama. Nah, yang kedua, induk daripada dosa yang mesti kita tegah daripada diri kita adalah al-hirs, tamak. Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadhu min salas, berlindunglah engkau daripada 3 perkara, salah satunya min tama'in, daripada tamak. Nah, apa arti tamak itu? Tamak itu artinya adalah merasa apa yang dimiliki sekarang ini belum cukup. Lawanannya kana'ah. Orang kana'ah itu merasa sugih, sudah merasa nyaman, merasa senang, merasa puas dengan apa yang dia miliki. Tamak lawanannya, tamak ini adalah orang yang kadang merasa cukup dengan yang ada. Ya Nabi Adam tadi, jutaan buah nang boleh, cuma sebuting nang kada boleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tamak ini kalau kita bisa menegahnya daripada diri kita, banyak hal-hal positif yang kita dapatkan. Tapi kalau tamak ini kada bisa kita hilangkan daripada diri kita, yang terjadi apa? Akibat daripada orang tamak itu, pertama, nuksanul kail wal mizan wazira. Orang yang tamak itu mau mengurangi takaran timbangan ukuran. Itu orang tamak. Nya berhujung rasa kada cukup, hujungannya 5.000, kainnya dikuranginya. Rasa kada cukup, berhujung salitar 1.000 rupiah, litarannya dikuranginya. Tamak. Akibat tamak mengurangi takaran timbangan takaran. Wal khada. Akibat tamak dia bisa menipu. Nah, asli berait pada dengan palsunya. Kitmanul aib, menyembunyikan kerusakan di dalam barang jual beli. Akibat tamak, akibat hendak bulihi. Al-ghulul, memakan, mengambil duit negara atau korupsi, itu akibat tamak. Orang yang korupsi itu gaji bukan inting. Korupsi itu penggaji 1 juta sebulan nggak ada. Orang-orang korupsi itu gaji sudah 10 juta sebulan gajinya. Tapi nya tamak kada cukup dengan gaji sedemikian itu. As-saraq, mencuri, akibat tamak. Wal ghasab, merampas, akibat tamak. Al-bukhul, kikir, akibat tamak. Kikir, kada wani ngurakan duit. Kenapa? Mengurangi yang ada. Anak menambahi lagi. Al-kizib, orang tamak mau berdusta, orang tamak. Al-matal, mucil, ditagih hutang nang menagih nang supan, nang menagih nang mahutangi nang supan menagih. Tapaling sudah cerita tapaling, musiknya nang bahutang nang supan nih, kadang nang menagih nang supan, karencakan ditagih. Udah motor ada BIC, kabun banyak BIC, ini namanya mucil, ini tamak. Nah, jadi akibat tamak itu. Khianat, mudahanah itu ngalih, menegur inya, khawatir kalau kena kada dibentuknya lagi. Ini orang tamak. Khawatir menegur inya kesalahannya, khawatir meluruskan inya, karena
Kalau kita aku kada dibantunya lagi. Makanya kalau kita selamat dari sifat tamak ini, berbagai macam sifat positif yang baik kita dapatkan. Wa ghairi dzalik, dan banyak lagi yang lain pada itu. Yang ketiga, induk daripada kejahatan yang mesti kita tegah daripada diri kita itu adalah al-hasad, iri dengki. Ini yang pertama, Qabil menghulukan. Maksud iri dengki itu macam apa? Nang dilarang agama nih. Karahatun ni'mah lil ghair wa hubbu zawaliha anhu. Kita kada senang saudara kita itu dapat satu kenyamanan, dapat satu kesenangan, kita kada nyaman, dan kita kepingin kesenangan itu hilang daripadanya, nikmat itu hilang daripadanya. Nah, itu ngarannya adalah hasad. Kita benci kawan kita itu dapat nikmat, dan kita kepingin bahwa nikmat itu hilang daripada saudaranya. Ini iri dengki. Kalau ada usaha kita ingin menyamai kawan kita, tapi kada ingin hilang nikmat daripadanya, itu bukan iri dengki ngarannya. Itu ghibtah. Kawan kita berusaha maju, kita kepingin kayak ingin turuti gaya-gayanya berusaha juga. Tapi di hati kada ada kepingin inya rugi, inya bangkrut, kada ada. Nah, itu kada jadi masalah. Hasad ini adalah kada senang orang nyaman dan berusaha dan menyukai hilang kenyamanan dari saudaranya. Nah, itu hasad. Apa akibatnya kalau kita hasad ini? Kalau kita iri dengki, umpamanya lawan si fulan, akibatnya apa? Maka dianggap ini merupakan induknya maksiat. Satu, kalau kita ini hasad, iradatu syarr alal ghair. Kita menghendaki kejahatan kepada orang lain. Kita menghendaki orang lain yang didengki itu celaka. Kita menghendaki orang lain yang didengki itu rugi. Kita menghendaki orang yang didengki itu dapat bala musibah. Samuan itu kata yang baiknya. Iradatus syarr alal ghair, menghendaki orang lain itu jahat. Padahal hari-hari berdoa, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat, ampuni orang muslimin dan muslimat. Ini berdoa hari-hari. Tapi nyatanya seorang kepada muslimin dan muslimat menghendaki mereka jahat. Akibat iri dengki. Kisah yang masyhur daripada Rasulullah SAW. Beliau dudukan di tengah-tengah sahabat. Menjadi Nabi satu umat lagi datang orang ahli surga. Ada kan kisah itu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Oh, sahabat cengangan. Oh, ini kayak orang ahli surga. 3 hari Nabi kita mengatakan demikian. Begitu Nabi kita duduk, Nabi satu umat lagi datang orang ahli surga. Kadilawas datang orangnya. Jadi sahabat yang lain ini mengintip mengapa ibadahnya orangnya sampai dikatakan Nabi ahli surga. Nah, Abdullah bin Amr bermalam di wadah orang tadi 3 malam berturut-turut mengintip mengapa ibadahnya. Sekalinya kada beribadah apa, malam guring kayak orang banyak aja. Siang kada puasa, malam kada berjaga. Sampai 3 hari mengintip nakaka itu aja gawiannya. Batakun na pagara ikam ni amalan adakah? Sampai Nabi mengatakan ikam ni ahli surga. Oh, dia si laki-laki tadi tidak ada amalan seperti yang selain yang engkau lihat itu. Cuma sebuting, aku kada pernah berkehendak atau menghendaki orang muslimin itu jahat. Nah, itu aja amalannya. Kada kepingin orang muslimin itu siapapun jahat. Kada kepingin siapapun orang muslimin itu dapat bala. Kada kepingin orang muslimin itu siapa juga pun jatuh bangkrut. Kada kepingin. Kepinginnya orang muslimin itu sugih, kaya, ahli ibadah, bahagia. Nah, itu yang dikepingininya. Ini orang ahli jannah, ahli surga. Kalau orang iri dengki, kalau orang macam itu kada kawa.
sebuting. Yang kedua syamatah. Syamatah ini apa artinya? Dia gembira kalau orang yang didengkiinya itu dapat musibah. Padahal di dalam ajaran Islam, kalau kawan kita dapat musibah, kita pun menampakkan kesedihan. Ini ada. Nah, itu akibat dengki. Yang ketiga, orang yang dengki ini hubbu ghibatil mahsud. Dia suka menggibah orang yang didengkiinya. Itu sudah nyata. Wal buhtaniha wa buhtanihi, dan suka memfitnah orang yang diiriinya itu. Tajassus, suka mencari tahu tentang orang yang didengkiinya ini. Suka mencari tahu, tajassus, diperhatikan gerak-geriknya. Kemudian Quran mengatakan wala tajassasu, jangan kamu suka mengintai-intai orang Islam. Jangan mencari-cari kesalahan orang Islam. Kalau orang dengki itu gawiannya sudah mengintai. Kalau ada salah, apa? Akibat dengki lagi apa? Su'uzzan, buruk sangka. Dan yang paling berat akibat dengki ini adalah adamur ridha bi qada'illahi ta'ala. Dia sebenarnya tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling berat. Nah, jadi kalau kita beriman kepada Al-Mani', kita tegah diri kita dari apa? Terutama dari 3 macam tadi. Dari sifat sombong, yang kedua dari sifat tamak, yang ketiga dari sifat iri dengki. Kalau 3 perkara itu kita kau menegah dalam diri kita, ratusan macam sifat-sifat yang baik akan datang kepada diri kita.